Kali ini kita mau bahas saham sebelum market buka ya. Kita akan bahas yang pertama secara teknikal, lalu secara bandarologinya. Oke. Pertama kita lihat marketnya dulu ya. Oke. Ini kondisi IHSG ya. Kondisi IHSG sebetulnya sudah ada tanda-tanda reversal. Nah, di sini itu udah kelihatan patternnya. Di sininya sideways, kemudian naik lagi, lalu di sini karena secara prinsip dasar analisa teknikal, history repeat itself. Nah, di sini kan dia sudah pernah sideways. Kemungkinan setelah naik di sini juga akan terjadi sideways lagi. Nah, sideways sebelum nanti akhirnya dia akan up lagi naik harganya. Oke. Sini kan naik, lalu koreksi atau sideways ya, terus naik lagi. Nah, di sini kecenderungannya akan terjadi koreksi lagi atau sideways untuk beberapa hari. Itu ya IHSG. Kemudian dilihat dari sisi di sini bandarnya pada keluar sell. Ya, artinya akan semakin kuat kondisi IHSG. Beberapa hari ke depan akan mengalami sideways. Seperti itu. Nah, kesini gerakan harganya kurang lebih sebelum nanti akhirnya dia akan melanjutkan kenaikan. Sekarang kita cari saham dengan kondisi hot bandar. Oke, kita coba bahas beberapa saham. Pertama BMRI. Bandar masih di dalam ya. Cuman memang kecenderungan polanya akan selalu sama. Di sini koreksi up lagi. Kira-kira di waktu yang akan datang dia akan koreksi lagi. Tapi secara tren dia sudah ada tanda-tanda bullish reversal. Seperti di sini. Udah membentuk lembah dan ini kondisi bandar masih ada di dalam. Selanjutnya BBNI. Karena ini sama-sama satu sektor, yaitu finance, biasanya polanya juga cenderung sama. Nah, sini turun dulu koreksi, dia naik lagi. Nah, di sini juga cenderungannya dia akan terjadi koreksi lagi. BNI, BBRI, BRI pun di sini sama ya. Oke, dia koreksi up lagi, turun lagi, koreksi lagi, sebelum nanti dia akhirnya akan up lagi. Kemudian kita lanjut ke ICBP coba ya. Oke.
Ini bagus nih, dia udah bottomingnya udah tek 1, tek 2, udah double bottom. Ini ada gap, sudah ketutup tapi gapnya. Tendensi ini masih up sih. Oke. Tek. Nah, dia baru breakout resisten. Tendensi masih akan naik, apalagi di sini volume udah tinggi. Nah, ini bandar juga sudah melakukan aksi buy. Terus Indofood sama sih. Nah, bandar udah masuk, volume sudah tinggi disertai dengan kenaikan harga. Dia sudah retest support di kisaran harga 6.000. Pastinya akan berusaha menuju resisten di kisaran harga 7.000-an. Ini dia menjadi area sideways-nya saham Indofood ya. Nah, ini akan sangat bagus jika harga berhasil break di atas 7.000 nih. Itu area resistennya. Karena sebelumnya ini dia sideways ya, beberapa waktu yang lalu sekitaran di bulan April nih. April, Mei sidewaysnya lumayan sekitar 1 bulan berarti ya. Ini resistennya yang terbentuk ini cukup kuat. Dia butuh volume besar untuk bisa nge-break resisten tersebut. Nah, seharusnya volume akan tetap besar supaya dia kuat nantinya untuk break resisten, dan harga akan menjadi jauh lebih menarik deh kalau bisa nge-break resisten ini. Terus selanjutnya Java. Java. Candle terakhirnya doji di resisten ya. Saya kurang suka sih kalau melihat candle doji di resisten, karena biasanya harga cenderung akan koreksi dulu. Dia ini sudah berhasil nge-break resisten. Nah, sekarang di sini area harga akan sideways dulu. Bandar sudah masuk, volume sudah besar. Tendensi harga akan sideways dulu sebelum akhirnya Java ini melanjutkan kenaikan harga. Karena secara tren di sini sudah terjadi bullish reversal. Naik terus koreksi, dia naik lagi harga. Karena dalam analisa taktikal, kalau harga itu selalu mengulangi pola-pola yang sebelumnya sudah terjadi, nah otomatis di sini juga dia akan mengalami sideways dulu. PTPP, wah ini bagus nih candle PTPP. Dia kemarin berhasil break resisten disertai volume, disertai kondisi bandar yang sudah masuk nih. Nah, ini bandarnya baru masuk, semua bandar ya, ini bandar kecil, sedang pertama, sedang kedua, bandar besar semuanya masuk. Ya, ini istilah saya aja sih, bandar kecil, bandar besar, supaya lebih gampang untuk dipahami dan lebih gampang untuk dihafal ya. Ini polanya cantik sih PTPP. Ini nah, kita lihat polanya ya. Sini sudah double bottom, lalu harga up, di sini koreksi, lalu up lagi, di sini koreksi lagi. Tapi yang menarik di sini udah ada lembahnya, udah dasar dari lembah.
otomatis kecenderungannya harga akan berusaha untuk naik ya. Koreksinya sudah sangat terbatas, apalagi ini udah masuk bandar, volume sudah besar. Wah, kayaknya konstruksi menarik nih untuk dicermati hari ini. Itu PPP, coba lihat konstruksi yang lain. Waskita coba ya. Wah, Waskita juga sama nih, asik kayaknya konstruksi untuk hari ini ya. Oke, up, perlu koreksi, perlu up lagi, koreksi lagi. Di sini tendensinya akan up. Harga akan berusaha nge-break resisten yang baru, membuat support yang baru. Bandar masuk, volume besar, asik deh. Garis resisten yang susah ditembus nih, dia udah dari titik ini ya, dari awal tahun 2000 sudah bearish. Di sini udah ada tanda-tanda reversal, up, koreksi, up, koreksi. Jadi di masa depan dia akan up lagi. Apalagi dia di sini udah berhasil nih nge-break resistennya. Apalagi ini ada gap, dimana bila ada gap harga akan, nah ini gapnya, akan cenderung untuk berusaha menutup gap tersebut. Harga 1000-an ya, sekarang harganya di 770, lumayan nih. Oke. Terus kita lihat lagi WSBP, coba. WSBP kemarin udah naik sekitar 14% ya. Dia juga, apalagi ini dia udah up banget. Up. Tuh. Ini tanda reversal, double bottom, lalu dia sideways, sini harga up. Oke, tanda reversal, double bottom, harga up, lalu sideways. Ini area sidewaysnya, lalu dia mencoba retest new support nih, akhirnya harga mantul lagi, rebound, akhirnya berhasil break dari resisten, disertai volume di sini udah tinggi, di sini udah tinggi. Nah, bandar sudah masuk nih, 2 kali dia udah masuk ya. WSBP ini garis resisten fase bearishnya WSBP. Kemudian yang selanjutnya coba kita lihat saham ini, TCPI, sahamnya pertambangan. Kalau menurut saya ini masih berada dalam fase sideways. Oke. Ini kan dia bearish ya, turun. Nah, di sini sudah mulai ada tahanan, di mana harga sudah tidak melanjutkan lagi penurunan, tapi memasuki area sideways. Agak tricky juga sih bandarnya TCPI ini, karena di sini turun, di sini naik lagi, di sini naik, di sini turun. Itu agak-agak tricky. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu indikator saja kayaknya. Tapi kalau teman-teman yakin dengan fundamentalnya ya bagus-bagus aja sih. Cuman kalau saya kurang tertarik sih, karena dia masih berada di fase sideways. Kalaupun mau, biarkan harganya turun dulu, lalu beli di harga 4.400-an, jual di harga ini 4.900 atau 5.000 gitu. Kenapa jual di situ? Karena disitulah titik resisten
dari saham ini. Resisten di sini. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Ya, dia masih sideways sih kalau menurut saya. Oke. Yang selanjutnya best, coba ya. Best. Oke. Juga udah tanda reversal. Di sini bottoming, di sini bottoming lagi, tapi bottomingnya sudah lebih up daripada titik yang di sini. Ya. Oke. Terus nah, ini udah berada di area-area resisten, sehingga harga cenderung akan koreksi dulu nih di sini. Tapi kalau bandar nanti masuk lagi, ini kondisi sebetulnya bandar sudah masuk, hanya saja secara patternnya tampaknya akan koreksi dulu ya. Nah, kesini lalu nanti dia akan berusaha up harganya, kecuali kalau nanti ada transaksi yang besar, lebih besar dari transaksi ini, sehingga bisa ngebreak resisten yang ini. Itu akan sangat menarik karena harga akan rally biasanya, karena ini resistennya kuat nih. Dia mulai bearish sejak di sini ya, bahkan dari sini nih, titik ini Januari udah bearish, otomatis ini resisten yang kuat, sehingga semakin kuat resisten yang terbentuk apabila harga sudah berhasil nembus resisten itu biasanya beberapa hari harga akan rally terus. Oke. Itu saham base. Coba selanjutnya Demas. Oke. Ini gapnya udah ketutup ya, sayang sekali. Makanya harga di sini rada rally nih. Sini double bottom, dia naik terus. Nah, ini resisten yang kuat. Set. Nah. Saya harap volume transaksi bisa tetap besar supaya resisten ini bisa ditembus. Oke, seperti biasa, kalau resisten yang kuat berhasil ditembus, apa yang akan terjadi? Rally beberapa hari up terus. Target harganya mungkin di kisaran ini ya, resisten selanjutnya di 250-an. Oke. Mana lagi tadi? JSMR. Aduh, lagi-lagi doji di area resisten. Saya kurang suka kalau ada doji di area resisten, karena biasa beberapa hari selanjutnya akan terjadi koreksi dulu. Walaupun di sini udah bottoming sih, udah menemukan titik supportnya nih. Volume yang tinggi ada di sini, di sini. Bandar sudah masuk. Oke, memang tendensi harga akan up, tapi untuk beberapa hari tampaknya akan mengalami sideways dulu. Seperti biasa, kalau saham bergerak sideways, strateginya adalah membeli di titik support di 3.500-an, jual di harga ini 4.100-an, jual di resisten. Oke. Unilever ya, Unilever. Oh, Unilever juga sama sih, masih di area-area sideways ya. Ini Unilever. Set. Tuh, di sini dia udah inverted head and shoulder pattern ya, disertai volume.
Di sini fase sideways-nya. Nah, jadi untuk beberapa hari ke depan saham ini akan sideways dulu. Kecuali ini berhasil menembus harga resistennya. Harga resistennya itu di sini akan sangat menarik nih, akan rally beberapa hari. Resisten di kisaran 8.400-an ya. Nah, di sini. Oke, itu saja yang bisa kita sharingkan kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.